Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku warga binaan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Puji syukur pada hari ini kembali kita dipersatukan di dalam Dia lewat perayaan Ekaristi via live streaming. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan disiarkan dari Gereja Santo Thomas, Kelapa II, Depok, dan akan dipersembahkan oleh Romo Edwin Tikowalu. Sebelum kita memasuki perayaan Ekaristi, mari kita satukan hati. Kita mau undang Allah Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, dimanapun kita berada. Kita undang Allah untuk senantiasa menyertai kita, biarlah Ia membuka hati setiap kita, menjamah dan memenuhi hati kita. Kita naikkan pujian satu ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Menolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus, hadirlah Engkau di hati setiap kami, Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudariku warga binaan yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, dalam masa retret agung ini, mari kita lebih berserah diri kepada Tuhan untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik,
Mari kita tetap bersyukur bagi Allah kita karena Ia senantiasa mendampingi kita apapun keadaan kita. Karena Ia adalah Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, hanya kemuliaan Tuhan yang dapat memulihkan hati kami. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kau yang kami sembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapak Ibu warga, saudara-saudara warga binaan yang dikasihi Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati untuk masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Kita awali dengan lagu pembuka, mari kita renungkan. Mari kita merenungkan penebusan umat
cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengembang amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, terlebih warga binaan, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda-sabda Tuhan, terlebih nanti bacaan Injil yang akan kita dengarkan mau mengajak kita untuk selalu senantiasa berpasrah kepada Tuhan. Kita memang membutuhkan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kita membutuhkan obat dari Tuhan. Akan tetapi marilah kita selalu senantiasa tekun berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan mau mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, supaya Tuhan selalu senantiasa memberikan obat ketika kita selalu berputus asa, ketika kita tidak punya rasa optimis. Mari kita selalu senantiasa datang kepada Tuhan. Mari kita selalu senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu di awal perayaan Ekaristi ini akan dipersembahkan untuk kekuatan rohani para warga binaan, untuk juga kesehatan para warga binaan, dan juga untuk kekuatan dan kesehatan para pendamping, para pengunjung, warga binaan, umat Kristen selalu senantiasa, supaya mereka selalu senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan dan selalu senantiasa diberikan kesehatan, sehingga mereka masih boleh berpelayanan. Kita hening sejenak di awal perayaan Ekaristi ini, supaya kita dapat layak dan pantas hadir dalam karya keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah sampai sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman
sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung di dalam laut. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Haleluya, 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 haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?"
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terlebih warga binaan yang dicintai oleh Tuhan. Pelayanan medis dan obat buatan manusia seringkali mengalami yang namanya keterbatasan dalam penyembuhan pasien. Dan ketika usaha manusia tersebut terbatas, apalagi nggak bisa atau nggak mampu untuk menyembuhkan, bisa jadi ada kemungkinan orang kemudian mencari penyembuhan alternatif. Sebagaimana yang terjadi di kolam dekat pintu gerbang anak domba di Yerusalem yang namanya Bethesda, di mana orang waktu itu mendambakan yang namanya mukjizat. Ada orang yang berpenyakit lumpuh mendambakan mukjizat dari kolam tersebut. Dia itu salah satu pasien di dalam kolam tersebut. Namun karena dia punya keterbatasan penyakit, keterbatasan fisik, maka ia senantiasa kalah dengan orang-orang yang masih kuat untuk masuk ke dalam kolam itu untuk disembuhkan. Sehingga dengan demikian ia bertahun-tahun menunggu apa yang didambakan, tetapi enggak menjadi kenyataan. Akhirnya apa? Yesus datang menghampirinya, bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Akhirnya ketika dia punya iman akan niat Yesus, dia akhirnya sembuh. Dan Yesus berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan sampai terjadi yang lebih buruk." Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, terlebih warga binaan yang dicintai Tuhan, mungkin dalam hal ini kita tidak lumpuh secara fisik seperti orang tadi yang sudah 38 tahun berada di pinggir kolam Bethesda tersebut. Tetapi ada kemungkinan dalam hal ini, mungkin kita lumpuh secara psikis atau secara spiritual. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana supaya kita bisa disembuhkan kelumpuhan psikis dan spiritual kita? Bagaimana kita sungguh mendapatkan penambahan rohani dalam hidup kita? Yaitu kita mohon rahmat kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Kita harus selalu senantiasa berkomunikasi kepada Tuhan. Dan juga mohon penyembuhan kepada Tuhan lewat saudara-saudari kita. Maka dari itu, kalau kita sungguh sudah sembuh, sudah ditambahkan rahmatnya, sudah dikuatkan rohaninya, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menolong orang lain, kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain seperti sekarang ini. Kita jangan sampai lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih,
sehat dan sakit erat kaitannya dalam hal ini dengan beriman dan tidak beriman. Mungkin kalau kita lagi sakit, mungkin sakit fisik, mungkin sakit psikis atau spiritual, bisa jadi kita kurang beriman. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus lewat pembaptisan, rahmat pembaptisan yang sudah kita terima, marilah kita selalu senantiasa berkomunikasi, lebih meningkatkan rasa iman kita kepada Tuhan lewat kegiatan-kegiatan rohani. Salah satunya seperti ini, Bapak Ibu yang tergabung dalam wadah sahabat lapas. Ini adalah suatu kegiatan yang bagus, yang mana dalam hal ini mendampingi para warga binaan. Semoga para warga binaan mendapatkan kekuatan spiritual, mendapatkan kekuatan rohani, supaya mereka bisa menerima apa yang menjadi situasi dan kondisi mereka. Dan para warga binaan yang terkasih, hendaklah selalu senantiasa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan, kita diberikan rahmat ketabahan, sehingga dengan demikian kita bisa menekuni kondisi dan situasi kita sekarang ini. Semuanya saudara-saudariku yang terkasih, semua orang pasti punya keterbatasan. Setiap orang pasti punya banyak kelemahan. Entah itu kelemahan fisik, entah itu kelemahan psikis, entah itu kelemahan spiritual. Akan tetapi optimislah selalu bahwa Tuhan pasti akan menambahkan itu kepada kita. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan rahmat itu kepada kita, asalkan kita mau berkomunikasi kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita mencari pengobatan-pengobatan yang alternatif lainnya. Orang Katolik dalam hal ini sangat dilarang keras untuk mencari pengobatan alternatif lainnya, apalagi yang namanya pergi ke dukun, pergi ke orang pintar. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak demikian? Kita kuatkan iman kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan kita. Bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan bisa menyelamatkan kita, melepaskan dari segala macam apa yang menjadi dosa-dosa kita. Kuncinya dalam hal ini, kita percaya dan beriman. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin mengucap syukur sekaligus ingin memanjatkan apa yang menjadi permohonan-permohonan kami. Kiranya Engkau sudi mendengarkan permohonan-permohonan kami yang kami panjatkan ini. Bagi para iman, biarawan dan biarawati, ya Tuhan Bapa yang baik, semoga para imam, biarawan dan biarawati selalu Engkau lindungi dari malapetaka dan penyakit, khususnya dari COVID-19, sehingga dapat menjalankan tugas panggilannya dengan penuh sukacita demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para keluarga Kristiani, semoga Allah Bapa memberkati para keluarga Kristiani agar pada masa Prapaskah ini mampu membangun sikap tobat dan mengembangkan sikap kasih di dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga binaan, ya Bapa yang Maha Rahim, semoga Engkau menganugerahkan rahmat kekuatan, kesabaran dan kesehatan, sehingga para warga binaan dapat menjalani masa pembinaan mereka
dengan penuh semangat dan harapan, serta selalu ingat bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kepada semua hamba-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tim sahabat lapas, semoga Allah sumber kekuatan dan kebijaksanaan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada tim sahabat lapas, agar senantiasa satu dalam suka, hadir dalam duka, berjabat dalam doa, melayani Tuhan, dan selalu berpengharapan di dalam Engkau dengan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa kami. Semoga karena rahmat-Mu yang Engkau limpahkan di masa Prapaskah ini, kami semakin meneladani Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami yakin dan kami percaya Engkau pasti akan mengabulkan apa yang menjadi doa, permohonan sekaligus pengharapan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, Sri kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia bagi kami, akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami, akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, persembahan ini kami khususkan bagi-Mu dari anugerah-Mu sendiri. Semoga ini menampakkan bantuan-Mu dalam kelemahan kami dan menghasilkan rahmat yang menghantar kami menuju hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa
ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang Yang menghapus dosa menghapus dosa dunia, dunia, kasihilah kasihilah kami. kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa Dosa dunia, dunia, kasihilah kasihilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku dibaringkannya di padang rumput yang hijau dan diantar ke sumber air yang segar. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup, bersihkan dan baharuilah kiranya hati kami berkat anugerah surgawi. Semoga kami Kau limpahi bantuan-Mu untuk hidup bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas partisipasi Anda sekalian dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga para warga binaan yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi ini lewat live streaming. Semoga Anda sekalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku
di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan di dalam rumah Bapa sepanjang masa.